Dokumen sejarah tertua tentang kekristenan, 25 Desember versus kelahiran Dewa Matahari. Apakah tanggal 25 Desember benar-benar hari kelahiran Yesus, atau hanya adaptasi dari tradisi pagan? Dalam sejarah kekristenan, perdebatan ini telah memicu diskusi panjang di kalangan teolog dan sejarawan. Merunut jejak dokumentasi tertua, kita temukan narasi yang lebih kompleks dari apa yang sering diajarkan. Tanggal 25 Desember juga dikenal dalam budaya Romawi sebagai hari perayaan Sol Invictus, Dewa Matahari yang tak terkalahkan. Namun, mengapa tradisi kekristenan memilih tanggal ini? Adakah hubungan antara kelahiran Kristus dan simbolisme matahari? Video ini mengajak kita meneropong relasi antara agama, sejarah, dan budaya mendalam. Dokumen sejarah pertama yang menghubungkan kelahiran Yesus dengan tanggal 25 Desember muncul sekitar abad keempat. Catatan dari Chronography of 354, sebuah naskah Romawi, secara eksplisit merayakan hari itu sebagai Natal. Namun, dokumen ini muncul dalam konteks masyarakat yang baru memeluk kekristenan. Sebelumnya, umat Kristen awal tampaknya tidak terlalu memperingati kelahiran Yesus. Fokus utama mereka adalah makna teologis penyaliban dan kebangkitan. Jadi, kapan dan bagaimana tanggal kelahiran ini menjadi penting secara liturgis? Ada indikasi bahwa penetapan 25 Desember bukan semata-mata soal tanggal historis. Dalam budaya Romawi, tanggal 25 Desember merupakan titik balik matahari musim dingin, di mana siang mulai lebih panjang, menandai kemenangan cahaya atas kegelapan. Kaisar Aurelian pada abad ketiga menjadikannya hari perayaan resmi Sol Invictus. Ketika kekristenan mulai menyebar di Kekaisaran Romawi, para pemimpin gereja menghadapi tantangan mengganti tradisi pagan dengan nilai-nilai Kristiani. Dengan memanfaatkan tanggal ini, mereka menyimbolkan Kristus sebagai cahaya dunia, yang sejati, menggantikan peran dewa-dewa matahari. Tradisi Kristiani sering menafsirkan ulang simbol-simbol yang ada sesuai iman mereka. Simbol matahari, misalnya, ditemukan dalam beberapa teks Alkitab, seperti Maleakhi 4:2 yang menyebut matahari kebenaran. Konteks inilah yang mungkin memberikan justifikasi teologis bagi pemilihan 25 Desember. Namun, sinkretisme ini tidak diterima semua pihak dengan mudah. Beberapa kelompok Kristen awal memandangnya sebagai kompromi berbahaya yang mencampur iman murni dengan tradisi duniawi. Konflik ini mencerminkan ketegangan antara misi penyebaran iman dan kemurnian doktrinal. Bagi para teolog, memahami alasan pemilihan tanggal ini bukan sekedar soal sejarah, tapi juga refleksi teologis. Apakah adopsi tanggal 25 Desember hanya strategi penginjilan? Atau apakah ada pesan mendalam yang ingin disampaikan tentang hubungan antara Kristus dan penciptaan? Natal, dengan segala simbolismenya, mengingatkan kita pada karya penyelamatan Allah yang menjangkau setiap aspek kehidupan manusia, termasuk budaya dan tradisi. Dengan memahami narasi ini lebih dalam, kita dapat menjawab tantangan apologetik modern terhadap keaslian tradisi Kristiani. Di era ketika kritik terhadap agama semakin vokal, penting bagi para teolog untuk meneliti dan menjelaskan akar tradisi semacam ini. Diskusi tentang 25 Desember memberikan kesempatan untuk mendidik umat tentang bagaimana iman dapat berdialog dengan budaya tanpa kehilangan identitas esensialnya. Dengan narasi sejarah yang kaya, kita dapat menunjukkan bahwa kekristenan mampu merefleksikan cahaya Kristus dalam konteks budaya apapun, bahkan di masa kini. Hal ini menegaskan misi universal kekristenan sebagai agama yang terus relevan di segala zaman dan tempat. Sebagai teolog, kita dipanggil untuk menggali tradisi gereja dengan kritis namun penuh hormat. Mari pelajari sejarah dengan saksama, sehingga kita dapat memahami kekayaan iman kita sekaligus menjawab pertanyaan zaman sekarang. Jangan hanya berhenti di tataran fakta, renungkanlah makna teologis di balik sejarah ini. Emanasi cahaya Kristus dalam kekelaman dunia adalah pesan yang terus relevan hingga kini. Saksikan lebih lanjut, diskusikan dalam komunitas Anda, dan jadilah agen yang membawa terang iman itu kepada dunia.